Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. How are you? And are you happy? Yes, I hope you very happy and always help. Okay, my study. The next meeting I will explain about conditional sentence type 2 or second conditional. Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bentuk kedua. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang kalimat pengandaian dalam bentuk tipe pertama atau type 1 atau juga bisa disebut dengan first conditional. Nah, di dalam first conditional sudah kita lihat bahwasanya ada di situ dua tenses, yaitu simple present dan juga simple future. Oke, untuk conditional type 2 tenses apa yang digunakan? Oke, please attention and listen to me. Oke, please attention and listen to me. The next meeting, I will explain about conditional sentence type 2 or second conditional. Nah, di sini melanjutkan materi yang minggu lalu, bahwasanya di sini saya akan membahas tentang type 2, di mana di dalam conditional sentence type 2 ini dia lebih menceritakan atau lebih menggambarkan tentang keimpossible-an atau ketidakmungkinan di dalam suatu peristiwa. Nah, jadi conditional sentence type 2 ini tentang sebuah kejadian yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya di sini juga saya tetap seperti di conditional type 1, ada di sini juga formula atau juga biasanya rumus. Dengan jelas kita lihat ya, di sini ada dianya tenses yang digunakan yaitu simple past dan simple past future. Nah, di sini katanya if simple past, simple past future. Ingat ya, apabila if berada di awal kalimat, maka ada koma di antara dua tenses. Jadi inilah tenses yang digunakan di dalam conditional type 2. Nah, mungkin sebagian sudah pernah mengetahui apa itu simple past. Mengulang sedikit, simple past yaitu suatu kejadian yang terjadi di masa lampau, dan sedangkan simple past future yaitu suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Atau bisa disebut juga, atau lebih spesifiknya, bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan baik secara sukarela maupun yang direncanakan, ya. Nah, di sini juga saya jabarkan rumusnya. Di sini ada if sebagai conditional sentence. Nah, di sini ada subject plus verb to, or bisa juga disebut dengan past tense ya, bentuk kata kerja kedua. Nah, ini rumus dari simple past tense. Nah, koma. Selanjutnya ada subject plus verb plus verb 1. Nah, di sini simple past future-nya dia tetap kata kerjanya dianya verb 1 ya, atau infinitive, sedangkan yang mungkin kemarin ataupun minggu lalu di sini terletak will. Nah, kalau di conditional type 2 ini will menjadi would, karena semua di sini menceritakan suatu kejadian di masa lampau yang tidak mungkin terjadi. Nah, di sini juga ada juga if-nya berada di tengah ya. If-nya berada di tengah, dibalikkan subject plus verb plus verb 1. Nah, baru if, baru subject plus verb 2. Nah, apa sih Bu yang perbedaan dari sini? Nah, kalau di conditional type 1 mungkin kita tidak ada namanya the fact. Apa itu the fact, Bu? Nah, the fact ini atau yaitu fakta. Nah, apa kaitannya? Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya di sini kita akan menggunakan the fact atau faktanya dengan menggunakan rumus dalam bentuk negatif. Dari mana? Dari simple past tense. Nah, simple past tense tadi positifnya yaitu ada subject plus verb
itu. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk negatif, yaitu dia menjadi ada subject plus did not, verb to-nya berubah menjadi verb one. Ingat ya, apabila simple past tense dari bentuk positif, ingat ya, dari bentuk positif dirubah ke bentuk negatif, kata kerja bentuk keduanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Nah, kalau di sini bukan I. Di sini maaf, di sini bukan I, tapi di sini subject. Maaf, di sini subject did not plus verb one. Ya, itu untuk simple past tense. Sedangkan simple past future kalau dirubah ke dalam bentuk negatifnya menjadi subject plus would not. Kita tinggal tambahkan not di setelah would, baru tetap ya verb one atau kata kerja bentuk pertamanya dia tetap. Nah, kalau mungkin kalau secara seperti ini saya sampaikan, mungkin kamu bagaimana Bu dari positif dibentuk ke negatif. Nah, misalkan di sini ada contohnya, langsung saya buat. Di sini saya ambil contoh. If I had the money, I would buy that laptop. Katanya, jika saya memiliki uang, saya akan membeli sebuah laptop. Itu kan angan-angan kita. Nah, kemungkinan besar itu tidak bisa terjadi. Kemungkinan besar itu kalau kita bilang itu gagal. Dengan cara, ya ini tadi. Ini kalau kita perhatikan tadi if ya, subject verb to. Berarti di sini simple past, baru di sini ada subject sebagai ini I subject, would buy. Berarti ini simple past future. Nah, caranya yang di sini yang mau kita fokuskan yaitu the fact-nya. Jadi kamu di sini menjawabnya seperti ini. If I didn't have the money, I would buy that laptop. Nah, mungkin kalau kamu perhatikan bisa tahu ya di mana. Sorry, ini ada ketinggalan. Seharusnya di sini kita letakkan not. Maaf, di situ seharusnya kita letakkan not ya. Ada not karena di sini kan harus dirubah ke dalam faktanya. Yang kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Makanya di sini nanti bakalan saya buat soal. Nah, ini cara menjawabnya kalau conditional type 2 ini seperti ini. Rubah kata yang di atas menjadi dalam bentuk negatif, yaitu cara menjawabnya the fact. If I didn't. Nah, di sini kan if I berarti kamu tambahkan didn't. Nah, di sini I didn't had tadi, had ini sebagai di sini sebagai verb to. Inilah dia dirubah menjadi verb one. Nah, di sini ya. Jadi di sini had di situ sebagai past tense-nya atau dalam kata kerja bentuk keduanya dirubah ini dianya kata kerja bentuk pertamanya yaitu have. Next, the money, I would. Nah, kalau di sini kan I would buy. Karena kita memerlukan the facts-nya, kita hanya menambahkan not saja di antara ini tadi to be dan juga verb one-nya. Ini tetap ya, verb one tetap dengan verb one. Nah, mungkin perhatikan perbedaannya tahu di mana ya. Kalau if berada di awal, simple past berada di awal, lanjut dianya baru simple past future. Bisa juga dibalik ya, menjadi I would not buy that laptop if
I didn't have the money. Dan faktanya jika saya tidak memiliki uang, saya tidak akan membeli laptop. Tadi kan kita mungkin angan-angan kita besar ya. Jika saya punya uang, saya akan membeli laptop. Tapi kan itu bisa jadi ketidakmungkinan itu lebih besar, yaitu tadi jika saya tidak memiliki uang, saya tidak akan membeli laptop. Nah, jadi di sini nampak ya perbedaannya antara conditional sentence type 1 dan juga conditional sentence type 2. Kalau dia type 2, dia bakalan ini dulu, ada statementnya dulu di atas. Yang mau dikerjakan yang mana ini, the fact-nya, dengan cara the fact-nya merubah dari bentuk positif berubah ke dalam bentuk negatif. Simple past tense dan simple future-nya harus dalam bentuk negatif di dalam the fact-nya. Nah, demikian. Semoga kamu mengerti ya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang conditional type 2 or second conditional. Semoga bisa dimengerti. Dan untuk the next meeting atau pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang conditional type 3 ataupun bisa disebut third conditional. Oke, see you next week and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.